Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Batam Televisi bertemu kembali dalam program Dinamika Politik, Inkubator Calon Pemimpin Nasionalis, Demokratis, dan Religius. Dalam Dinamika Politik kali ini, saya Muhammad Dio Saputra akan bersama narasumber kita yang luar biasa, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam, Bapak Ihwan Nasyai, dalam tema strategi, komposisi, dan persiapan caleg menghadapi kontes politik pemilu tahun 2024. Assalamualaikum Bapak Ihwan Nasyai, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Batam TV. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ihwan Nasyai, selamat Pak Ihwan. DPC PKB Kota Batam sudah sukses mendaftarkan caleg pada tahap ini tepat pada waktunya. Lantas bagaimana kesan terhadap partai sampai pada tahapan ini Bapak? Silakan Pak Ihwan. Ya, terima kasih Mas Dio. Jadi alhamdulillah, tentu kita bersyukur bahwa Partai Kebangkitan Bangsa sudah lolos kemarin dalam pendaftaran. Tentunya ya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada seluruh kader PKB yang telah ikut berpartisipasi sehingga PKB bisa lolos. Dan sebelum dilanjutkan pertanyaannya, boleh saya sampaikan dikit Mas Dio, menyampaikan salam daripada Ketua DPC PKB Kota Batam, Bapak Surya Makmur Nasution, beserta seluruh jajaran pengurus PKB sebatam kepada masyarakat Batam. Masih bulan Syawal, PKB mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Baik Pak Ihwan, alhamdulillah bersyukur. Lantas apakah PKB mengisi semua daerah pemilihan atau dapil secara penuh? Jika iya, artinya ada 50 nama caleg dari PKB untuk mengisi 6 dapil Kota Batam. Alhamdulillah PKB calegnya full, per dapil lengkap. Ya alhamdulillah, kemarin waktu daftar ke KPU juga lengkap, full, alhamdulillah. Full. Baik Bapak, alhamdulillah. Pak Ihwan, berapa lama persiapannya dan apa yang paling krusial selama proses penyusunan caleg partai PKB, Pak? Persiapan PKB untuk penyusunan caleg ini saya katakan cukup awal, karena di PKB ada di internal ini ya. Di internal itu ada pencalekan dini. Jadi tahun 2022 itu kita sudah ada model pencalekan dini dapil berdapil, sehingga berlanjut ke arah kemarin sudah ada tahapan-tahapan pemilu. Akhirnya kita ngadakan uji kelayakan dan kepatutan caleg. Kita lakukan itu rata-rata per dapil calegnya berlebih yang daftar, alhamdulillah. Misalkan dapil Sagulung gitu ya, dapil Batam 4 itu ada
dari 9 mestinya itu ada 15 pendaftar gitu. Itu alhamdulillah lengkap untuk PKB. Baik Pak, baik. Lantas Pak, terkait dengan persiapan tadi, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi dari PKB dengan persiapan tadi Pak? Kalau dikatakan tantangan, bukan tantangan, namanya kita kader partai itu namanya bentuk ikhtiar usaha. Bagaimana usaha kita sebagai kader di Partai Kebangkitan Bangsa itu melalui tahapan itu dengan baik, sesuai dengan koridor organisasi, sehingga mohon maaf ya kita cukup mudah. Dan apalagi PKB ini lengkap pengurusnya ya. Saya bicara DPC PKB Batam itu lengkap, dari total 12 DPRC alhamdulillah lengkap semuanya. Sejak beberapa tahun yang lalu kemudian rantingnya juga lengkap, dan juga bahkan sudah ada beberapa ranting yang membentuk anak ranting. Jadi secara kalau dibilang tantangan, karena kita sudah siap sejak awal, jadi tidak terlalu berat lah untuk PKB, tidak terlalu berat. Ya kalau dikatakan beratnya kita ini tidak enak sama caleg yang tidak lolos verifikasi kita, tidak lolos di ujian kelayakan dan kepatutan itu. Jadi gimana caranya kita merawat kader tersebut agar tetap menjadi kader PKB. Baik Pak. Gitu, baik. Mas. Jadi pada intinya karena persiapan tadilah Partai PKB mampu meminimalisir segala tantangan yang terjadi. Seperti itu ya Bapak ya? Alhamdulillah di PKB berjalan lancar, sukses. Baik. PKB insya Allah bangkit, solid, menang. Baik Pak. Baik Pak Iwan, semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini Pak Iwan. Ya. Pak Iwan, lantas apa saja yang kemudian akan atau sedang dipersiapkan untuk tahap selanjutnya? Kan saat ini KPU masih memasuki tahap verifikasi dan masih memungkinkan untuk terjadinya bongkar pasang di setiap dapil Pak. Oh, jadi begini. Itu kemarin kita sudah mengadakan ujian kelayakan dan kepatutan kepada calon legislatif. Akhirnya ini yang dinyatakan lolos, ini yang kita daftarkan, yang sesuai dengan penilaian lah yang kita loloskan. Nah kemudian di tahapan berikutnya setelah daftar ini kita mengadakan monitoring dan evaluasi. Kalau istilah kita monef, kita adakan monitoring dan evaluasi caleg nih bekerja nggak di lapangan, dapil per dapil si A, si B, si C dan seterusnya bekerja nggak. Nah kita tentunya ada penilaian dari lembaga pemenangan pemilu, kita ada penilaian caleg-caleg tersebut bekerja nggak di lapangan. Jadi juga KPU masih ada memberi batas waktu untuk DCS ini, jadi masih ada kemungkinan jika si caleg dianggap tidak maksimal untuk bisa diganti dengan calon lainnya yang kita anggap komitmen bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Gitu, Mas Dio. Baik Pak Iwan. Terlepas dari melakukan monitoring dan evaluasi tadi Pak Iwan, PKB Kota Batam pada pemilu 2014 dan 2019 berturut-turut mendapat 3 kursi. Tahun 2024 berapa targetnya Pak? Jangan dijawab dulu Pak, tahan sebentar. Pemirsa Batam TV tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Coba lagu bernoncong, coba gula ompong, awas investasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Supriyatna, Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau, mengucapkan terima kasih atas kepatuhan wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Kepulauan Riau yang telah melaporkan SPT tahunan 2022 tepat pada waktunya, yaitu tanggal 31 Maret 2023. Alhamdulillah, kepatuhan masyarakat Kanwil Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 6,88% bila dibandingkan tahun lalu. Dan oleh ini merupakan satu hal yang baik, satu hal yang menurut kami adalah luar biasa. Berarti masyarakat Batam atau masyarakat Kepulauan Riau sudah mulai patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di samping itu juga kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya para wajib pajak, untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini penting karena dengan Anda melakukan pemadanan, berarti kami memperoleh data-data yang benar tentang wajib pajak itu sendiri. Karena NPWP akan disamakan dengan NIK, sehingga tidak ada lagi kesalahan nama, tapi kita lebih berpedoman kepada NIK. Oleh karena itu, mari kita laksanakan pemadanan NIK ini menjadi NPWP paling lambat 31 Desember 2023. Karena akan diberlakukan 1 Januari 2024. Hal yang harus diingat adalah bahwa bila para wajib pajak atau masyarakat Kepulauan Riau ini tidak melakukan pemadanan, maka di tahun 2024 akan mengalami kesulitan di dalam mengakses kewajiban perpajakannya di tahun 2024. Oleh karena itu, laksanakanlah pemadanan NIK menjadi NPWP sekarang juga. Dan terakhir, himbauan kami kepada seluruh para wajib pajak di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kanwil DJP Kepulauan Riau, tetaplah membayar pajak tepat jumlah dan tepat waktu. Karena pajak adalah salah satu tiang yang digunakan untuk menghimpun penerimaan negara dalam mengisi APBN yang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tetaplah membayar pajak tepat pada waktunya. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Politik, Inkubator Calon Pemimpin Nasionalis, Demokratis, dan Religius. Baik, Pak Ihwan Nasyai, PKB Kota Batam pada pemilu 2014 dan 2019 berturut-turut mendapat 3 kursi. Tahun 2024 berapa targetnya, Pak? Apa argumentasinya atau apa alasan utamanya nih sehingga ada potensi meningkat menjadi demikian, Pak? Ini target kami ya, target kami DPC PKB Kota Batam pada 2024 mendatang pemilu, tentunya minimal 1 fraksi itu kita dapat untuk di DPRD Kota Batam.
Tapi insya Allah kita mengusahakan dengan potensi caleg-caleg kita saat ini di dapil-dapil yang ada di sini, insya Allah minimal 1 kursi kita dapat per dapil lah, jadi 6 kursi. Kemudian 2014, 2019 kita dapat 3 kursi. Tapi jangan lupa juga, saya ngurai dari sebelumnya, 2009 kita dapat 4 kursi per dapil, kita dapat 1 waktu itu, dan bahkan kita bisa menghantarkan kader kita menjadi unsur kepala daerah di 2009 itu. Saat itu 4 kursi, dapilnya belum sebanyak 6 seperti ini. Kemudian di 2014, 2019 kita 3 kursi. Memang itu sebagai bahan acuan kita, semangat kita. Apa yang menjadi kendala kok kursinya cuma dapat 3? Akhirnya kita mengadakan kajian di internal, minta petunjuk para tokoh masyarakat, para kiai, bahkan juga tokoh lintas suku, lintas agama, para romo di Katolik, para tokoh-tokoh di kalangan budaya. Nah, saya datengin, saya mintain petunjuknya, saya mintain arahannya, bagaimana ini agar PKB bisa besar. Ya alhamdulillah kita tampung, dan insya Allah kita 2024 ini bisa dapat 6 kursi. Yakin, hakul yakin, bismillah. Bismillah. Baik, pemirsa Batam TV, ternyata luar biasa sekali usaha dari Partai Kebangkitan Bangsa ini. Ternyata di semua kalangan diminta arahan dan petunjuknya. Baik, Pak Ihwan Nasyai, apa pandangan Partai PKB mengenai hubungan kerja politik antara calon legislatif di tingkat 2 dengan caleg tingkat 1 dan caleg DPR RI, dan korelasinya dengan perolehan kursi itu seperti apa, Pak? Tentunya jika kita bisa satu garis komando, caleg DPR RI-nya ini, caleg DPRD Keprinya ini, caleg DPRD kotanya ini, kita bisa satu garis, satu komando, itu tentu akan memudahkan untuk memaksimalkan perolehan suara PKB di baik Kota Batam maupun DPRD Provinsi Kepri maupun untuk RI, untuk dapil Kepri ya. Saya pikir itu, dan tentu ada korelasi yang sangat besar. Jelas kita satu partai, kita jelas sama-sama kader, tentu ada koordinasi untuk itu. Kita juga sudah membangun komunikasi dengan para caleg yang maju, baik di RI, di Kepri, hingga kota, dapil berdapil kita bangun komunikasi, sehingga gimana caranya bisa satu barisan. DPR RI dapil Kepri dapat, DPRD Provinsi Kepri dapat 6 kursi, DPRD Kota Batam dapat 6 kursi. Nah, itulah mudah-mudahan. Baik, Pak Ihwan Nasyai, kalau tadi intinya satu garisan lurus seperti itu Bapak ya. Kalau kita merujuk terkait dengan Bapak Partai PKB tadi, Partai Kebangkitan Bangsa tadi meminta arahan di berbagai kalangan. Lantas bagaimana komposisi caleg PKB saat ini antara tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus organisasi sosial, kesukuan, kaum milenial, dan kader partai dalam setiap dapil? Apakah ada formula khusus nih Pak yang dianggap ideal oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk memaksimalkan suaranya? Ya, ini kita menilai dulu dari calon pemilih. Calon pemilih kita di Batam ini siapa sih? Kan begitu nih. Yang punya hak pilih ini siapa sih? Nah, saya katakan Batam ini adalah kota yang cukup heterogen. Ini Batam ini dari berbagai macam suku, dari Sabang sampai Merauke baratnya ada lah di sini nih, lengkap. Kemudian berbagai macam agama juga ada di sini. Nah, makanya tadi saya katakan untuk persiapan pencalekan, bahkan untuk membentuk struktur saja, bukan hanya pencalekan aja, untuk membentuk struktur partai kami agar kuat dan tangguh, kami PKB melaksanakan komunikasi, sowan silaturahmi kepada
tokoh berbagai macam lintas agama, lintas suku, sehingga ketika pencelakaan ini juga merangkup berbagai macam lintas suku, lengkap di PKB. Batam heterogen, calon dari mana-mana ada tokoh masyarakat, pasti ada kalangan pengusaha, para perempuan yang aktif di aktivis. Bahkan Batam kota ini perempuannya 58%. Juga ada kader milenial usia 21 tahun. Ini ada juga yang 20 sekian tahun, yang lainnya itu dari kalangan milenial kita ambil. Masuk sudah daftar alhamdulillah dan sudah lolos di KPU kemarin. Gitu. Baik, Pak Iwan Nasyai. Adakah tokoh masyarakat yang berencana maju di DPR RI dan Partai PKB, yaitu Dato Husrin Hud dan mantan Gubernur Kepri Bapak Isdianto? Seperti apa daya dorong yang diharapkan partai atas pencalonan keduanya? Ini persoalan calon DPR RI. Ada Dato Husrin Hud dan Dato Isdianto. Ini alhamdulillah kita keluarga besar PKB sangat bersyukur. Pendiri Provinsi Kepri Bapak Husrin Hud, Dato Husrin Hud berkenan gabung di PKB, berkenan berjuang di Partai Kebangkitan Bangsa. Kami sangat bersyukur dan tentu kami akan mendukung beliau. Alhamdulillah lagi mantan Gubernur Dato Isdianto, Ayahanda Isdianto bergabung di PKB. Tentu seperti dapat durian jatuh kami ini, PKB ini. Ada dua tokoh yang cukup disegani, ada pendiri provinsi, ada mantan gubernur bergabung di PKB. Alhamdulillah, dan tentunya kami akan kerja keras untuk beliau-beliau agar nantinya kursi PKB di DPR RI bisa terisi dari Kepri. Begitu, Mas. Baik, Pak Iwan Nasyai. Dio rasa perbincangan kita pada sore hari ini semakin membara, berapi-api seperti itu ya Pak ya. Baik, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Pegadaian. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh
pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Politik, Inkubator Calon Pemimpin, Demokratis, Nasionalis, dan Religius. Pemirsa Batam TV, Inspirasi Kepri, Partai Kebangkitan Bangsa ini didirikan oleh para ulama NU. Bagaimana peran organisasi Nahdlatul Ulama pada pemilu tahun 2024 ini? Kita langsung bertanya pada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Iwan Nasyai. Pak Iwan Nasyai, hingga saat ini masih ada tarik-menarik induk organisasi NU tentang afiliasi NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Apa yang dapat Bapak katakan tentang itu? Tarik-menarik yang dimaksud itu tarik-menarik apa ya? Antara induk organisasi NU tentang afiliasi NU dengan PKB, hubungan NU dengan PKB. Maksudnya induk organisasi NU ini PBNU. Terus maksudnya induk organisasi PKB ini DPP PKB. Maksud pertanyaannya begitu ya. Tarik menarik tadi. Oh, jadi ini kalau pendapat kami sebagai kader PKB, kebetulan saya juga kader NU. Tidak pernah ada persoalan di antara PBNU dengan DPP PKB. Itu kan memang apa ya, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang juga punya kepentingan agar warga Nahdien, warga NU juga ke partai lain, mungkin begitulah. Kalau saya rasa tidak ada persoalan, dan sebaiknya kalau yang namanya Nahdien ini kan karena PKB ini pendirinya juga saat itu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dipanggil Gus Dur, akrab dipanggil Gus Dur, pendirinya juga salah satunya beliau. Terus saat itu beliau juga menjabat Ketua Umum PBNU ketika mendirikan PKB, menginisiasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Lah sementara di era sekarang lah, saya bicara era sekarang nih, karena kebetulan saya kan melalui partai ini sebagai kader di Batam ini ya. Saya sejak ketua cabang pertamanya namanya Pak Haji Saidul Qudri sampai saat ini saya tetap di kader PKB. Nggak pernah saya berpindah partai. Saat itu saya di kepemudaan PKB, ketua pemuda PKB lah, waktu awal-awal berdiri, waktu ada usia saya masih seusia Mas Dio lah, waktu ketua pertama Pak Haji Saidul Qudri. Kebetulan juga saya ini aktivis NU di sini. Saya juga pendiri salah satu pendiri Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Bahkan ada 2 badan otonom yang bisa dikatakan saya merintis sejak awal sebagai instruktur. Itu ada dua badan otonom di Batam yang saya sendiri sebagai perintis dan salah satu pendiri di situ. Sejak awal sampai saat ini korelasi antara PKB dan NU cukup bagus, cukup baik. Yang perihal isu di pusat ini saya kasih tahu, Mas Dio ini agar masyarakat juga tahu. Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin
ini adalah cicitnya pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Siapa itu? Mbah Bisri Samsuri. Nah, pendiri ini. Nah, kemudian saat ini ada namanya Gus Yahya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, itu ketua umum PBNU. Beliau adalah putranya Kiai Haji Khalil Bisri Rembang, keponakannya Kiai Haji Mustafa Bisri yang sering disebut Gus Mus. Lah, Kiai Khalil Bisri, Kiai Mustafa Bisri, Gus Dur sama-sama sebagai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Pamannya ketua umum PBNU, Gus Mus, pamannya salah satu pendirinya. Bahkan bapak beliau juga salah satu DPR RI dulu di PKB. Dan Gus Yahya sendiri ketika Gus Dur dulu menjabat sebagai presiden, Gus Yahya ini sebagai jubir kepresidenan. Saat itu ketua umum kami Gus Muhaimin sebagai sekjen. Nah, hingga saat ini, jadi di antara sekarang ini ketua umum PBNU beserta jajarannya dan juga Gus Muhaimin sudah nggak akan bisa lepas itu, karena juga sama-sama dari surianya pendiri NU maupun PKB, sama itu. Jadi rohnya nggak mungkin lepas. Kami ini para pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kami ini para pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya juga mengikut keduanya. Nggak ada itu. Saya pikir karena kepentingan orang untuk suara NU biar nggak ngumpul di PKB. Tetapi ya ini kita himbau lah saat ini ya, Nahdien ya harus nyoblosnya PKB. Nahdien ya harus hijau. Jadi kalau Nahdien nggak nyoblos PKB ini ya dipertanyakan, gitu ya. Baik Pak Hiwana Syai, saat pendaftaran kemarin pengurus dan sejumlah calon menggunakan sarung ke kantor KPU. Menarik ya Pak ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada halayak dengan cara demikian, dengan cara menggunakan sarung ke kantor KPU tadi Bapak? Oke, baik. Ini malah sarung pula kita bahas. Ya enggak? Sebetulnya saya tambahkan dari yang tadi, seluruh santri di Indonesia saat ini tiap tanggal 22 Oktober memperingati Hari Santri Nasional. Siapa yang berbahagialah, kita cukup bangga sebagai Nahdien ketika ada peringatan Hari Santri. Karena apa? Hari Santri ini adalah hari di mana resolusi jihad Nahdlatul Ulama melawan penjajah pada waktu itu dicetuskan oleh pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh saat itu beserta para kiai, Mbah Husbullah dan lain sebagainya lengkap. Itu ada namanya resolusi jihad NU diperingati baru di mau 10 tahun terakhir inilah di era Presiden Pak Jokowi ketika diperingati. Dan mohon maaf, Hari Santri ini juga salah satu perjuangan PKB. Ini kita tegaskan ini, perjuangan PKB sehingga diperingati, ada peringatan Hari Santri. Nah, ini kalau dikatakan kok akhirnya ada NU PKB, wah itu sudah bukan itulah, bukan seperti itu. Nah, kemudian lagi PKB yang diperjuangkan tentang undang-undang pesantren, ya kan? PKB dimotori oleh Gus Muhaimin, ada undang-undang pesantren yang dilahirkan dari DPR. Tentu ujung tombaknya PKB. Pesantren ini apa ya? Basis-basis NU di seluruh Indonesia ini ya dari pondok pesantren.
Dan alhamdulillah PKB memperjuangkan itu dan berhasil, sehingga saat ini ada undang-undang pesantren, juga termasuk ada dana abadi pesantren. Lah ketika kaum NU yang sarungan tadi, dikatakan sarungan, makanya kita pakai sarung kemarin ya, karena kita ini ngikut para kiai NU, pendiri PKB. Di situ ya tradisinya lah kita buat sarungan, sarung asli Indonesia, ya enggak? Itu kita daftar ke KPU seperti itu. Tetapi prinsipnya adalah di situ karena kita ini partai yang didirikan oleh para ulama, didirikan oleh para kiai, para habaib syekh yang bergabung di PKB, sehingga kita ya mengikutlah samina wa atokna dengan para kiai kita, para guru-guru kita, sehingga kemarin kita melaksanakan itu, gitu ya. Tetapi catatan tadi bahwa Hari Santri itu PKB termasuk sebagai motornya, sehingga diperingatinya Hari Santri dan diputuskan oleh Pak Presiden tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian juga tentang Undang-Undang Pesantren, itu motornya juga PKB yang dipimpin oleh Gus Muhaimin, ya enggak? Jadi seandainya para Nahdliyin seluruh Indonesia nanti mendukung Gus Muhaimin sebagai presiden, ya sudah wajar ketika kami meneriakkan Gus Muhaimin presiden. Nah itu memang perjuangan beliau memimpin PKB sehingga termasuk melahirkan hal-hal yang besar seperti itu. Gitu Mas Dio. Baik Pak Iwan Nasyai, berarti pada intinya kemarin menggunakan sarung adalah bentuk apresiasi karena Partai Kebangkitan Bangsa didirikan oleh para Nahdlatul Ulama kita, kiai-kiai kita. Iya, ya? Betul. Baik, betul. Pak Iwan Nasyai, dari kesimpulan kami sementara ini rata-rata partai menyatakan akan memperoleh 1 kursi untuk setiap dapil, termasuk partai-partai baru. Apa modal dasar PKB yang berbeda dengan partai lain peserta pemilu tahun 2024 ini yang memungkinkan PKB memperoleh dukungan signifikan sesuai yang diharapkan? Begini, kalau dari partai-partai lain saya tidak tahu ya, tentunya itu kan rumah tangga partai masing-masing, kan gitu. Karena saya di sini punya rumah tangga PKB, yang kita bahas rumah tangga PKB sajalah, kita nggak ikut campur rumah tangga orang lain. Kenapa PKB yakin per dapil dapat kursi? Ya itu tadi, kami dari kader Partai Kebangkitan Bangsa, pengurus partai, menjalin hubungan dengan banyak kalangan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu artinya di sini ada tokoh agama, berbagai macam lintas agama kita sowanin, kita silaturahmi. Ada tokoh suku, karena di sini Batam ini masyarakat yang cukup heterogen, paguyuban kedaerahan lengkap di sini itu. Per provinsi ada, karena saya sendiri pernah menjabat sebagai ketua umum paguyuban Jawa Timur. Saya pernah menjadi ketua umum Forum Komunikasi se-Jawa Timur. Jadi saya tahu di sini lengkap paguyuban semua, sehingga kita juga sowan-sowan silaturahmi ya. Terus kemudian kalangan milenial, kalangan aktivis perempuan, alhamdulillah saat ini aktivis perempuan yang ada di PKB cukup bagus di dalam yang masuk ya, yang masuk. Saya tengok sosialisasi di lapangannya luar biasa. Alhamdulillah aktivis perempuan juga yang gabung di PKB. Ya itulah. Jadi dengan dasar itu, dengan modal itu, insya Allah PKB minimal dapat 6 kursi minimal. Kami yakin, Bismillah yakin, izin para tokoh agama, para tokoh suku, para leluhur Melayu sebagai tempatan, mohon itunya insya Allah kita di sini PKB bisa dapat 6 kursi, gitu Mas. Baik Pak Iwan Nasyai. Kalau tadi Bapak menyebutkan mengenai kaum milenial, kira-kira Pak,
ada nggak kaum milenial ini yang datang langsung ke Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam yang untuk meminta arahan kira-kira apa yang harus kami lakukan selaku kaum milenial untuk mendukung Partai Kebangkitan Bangsa ini, Pak? Ada yang datang dari macam-macam komunitas kok. Komunitas milenial kan macam-macam, banyak, ada yang datang juga. Tetapi memang kami mengarahkan seperti ini, khususnya kepada kalau milenial ya, karena ini kan ibarat remaja yang tumbuh mau dewasa ini. Nah, ibaratkan kepompong ini sedang mau ke arah menjadi kupu-kupu ini, ya enggak? Nah, ini kita mengarahkan bahwa jangan sampai ketika nanti sudah dewasa kita tidak menjaga persaudaraan sesama anak bangsa. Itu pesan kami utamanya kepada para milenial, bahwa kita walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, latar pendidikan, tetapi kita adalah satu. Kita adalah Indonesia. Para milenial yang datang menjaga persatuan dan kesatuan, latih SDM, latih sumber daya manusia, karena para milenial inilah yang nanti juga akan menjadi pemimpin di negeri ini, baik di daerah maupun sampai pusat. Para milenial ini tentu 10 tahun ke depan mereka lah yang akan jadi pemimpin. Mungkin juga Mas Dio itu ke depan juga bisa jadi pemimpin di sini. Itu kita arahkan ini, jangan sampai mengurangi rasa persatuan dan kesatuan, karena Batam ini adalah daerah yang sangat heterogen. Semua yang ada di sini adalah saudara. Ayo kita wujudkan bersama-sama Batam sebagai bandar dunia yang madani. Gitu ya. Oke. Baik Pak, Dio menangkap sedikit dari pembicaraan Bapak kalau milenial inilah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dio setuju karena the golden glory of our country is the hands of the children. Baik Pak, lantas apa pesan Bapak terhadap penyelenggara, yaitu lembaga penyelenggara pemilu antara lain KPU dan Bawaslu, agar pemilu 2024 betul-betul jujur dan adil? Pesan kepada KPU dan Bawaslu, penyelenggara, maksudnya wasit ini ya. Kalau wasit ini ya, pesan kita tentunya ya kita kan sama-sama ingin membangun ya, membangun daerah, membangun negara ini dari daerah hingga pusat. Ya kita mari bekerja bersama, saling mendukung, saling apa namanya ya, gimana caranya pemilu ini nanti berjalan dengan jujur dan adil, transparan, terbuka. Jadi yang namanya penyelenggara ya harus berdiri di tengah, tidak boleh memihak ke salah satu pihak, berpegang pada undang-undang yang mengatur beliau-beliau itu bertugas bekerja. Kan ada undang-undang yang dipegang, yang harus dipatuhi, ditaati, itu dipegang sekeras-kerasnya. Jadi berlaku jujur, adil, transparan, terbuka, sehingga di pemilu kita bicara partai akan menghasilkan anggota legislatif maupun eksekutif yang betul-betul bisa bermanfaat untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan daerah, kemajuan negara. Saya pikir itu. Baik, Pak Iwan Nasyai, satu pertanyaan terakhir. Apa saran dan pesan Bapak untuk konstituente Partai Kebangkitan Bangsa dan calon pemilih? Untuk konstituen dan para pemilih, ya tentunya kami keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam mohon doa dan dukungan daripada masyarakat, konstituen, untuk para kader teruslah bergerak. Jangan lelah. Inilah Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama,
oleh para kiai NU. Nah, sehingga raihlah suara masyarakat sebanyak-banyaknya, mencari simpatik dengan kebaikan, dengan keburukan. Kita memberi teladan kepada masyarakat bagaimana caranya kita memilih partai politik yang santun, yang memang betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Saya pikir itu pesan dan kesan untuk pemilih. Kita mohon doa dan dukungannya 2024 dicoblos PKB. Syukur-syukur kita PKB minimal 6 kursi, syukur-syukur bisa jadi pimpinan dewan, bisa dapat 8 kursi. Ya, saya pikir itu mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikhwan Nasyai atas waktunya. Semoga Bapak bersama kader Partai Kebangkitan Bangsa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa Batam Televisi, demikianlah dinamika politik kali ini. Sampai ketemu kembali dalam dinamika politik episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Dio Saputra, pamit undur diri dari layar kaca Anda. Dinamika politik, inkubator calon pemimpin, nasionalis, demokratis, dan religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.